Kami dari kelompok 4, kami akan membahas tentang identitas trigonometri. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Serena Bau. Perkenalkan, nama saya Tesaloni Kanduru. Perkenalkan, nama saya Albertus Julvenus Lase. Perkenalkan, nama saya Gabriel Sujanolo Bau. Perkenalkan, nama saya Daniel Siluma Malumuhe. Demikian perkenalan kami. Selamat. Hai. Hai guys, hari ini saya akan membacakan identitas trigonometri. Identitas trigonometri adalah yang memuat perbandingan trigonometri dari suatu sudut. Pada identitas trigonometri dikenal istilah sinus, kosinus, dan tangen. Nah, ketiga ini akan menjadi dasar dalam beberapa rumus matematika. Yang lainnya akan dibaca teman kita yang lain. Dadah. Di sini saya akan membahas mengenai identitas dasar trigonometri, di mana yang pertama adalah identitas kebalikan dan yang kedua adalah identitas perbandingan. Untuk pembahasannya seperti video berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas dasar trigonometri, di mana yang pertama adalah identitas kebalikan dari sin, cos, tan, kotangen, sekan, dan kosekan. Jadi silakan perhatikan konsep segitiga di atas, dan seperti yang sudah kita ketahui, sin sama dengan depan per miring atau sama dengan A per C, cos sama dengan samping per miring atau sama dengan B per C, tan sama dengan depan per samping atau sama dengan A per B. Selanjutnya adalah kotangen sama dengan samping per depan atau sama dengan B per A. Lalu sekan sama dengan miring per samping atau sama dengan C per B. Dan selanjutnya adalah kosekan atau miring per depan atau sama dengan C per A. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sin sama dengan kosekan, cos sama dengan sekan, dan tan sama dengan kotangen. Jadi sin alfa derajat sama dengan 1 per kosekan, lalu cos alfa derajat sama dengan 1 per sekan, dan tan alfa derajat sama dengan 1 per kotangen. Atau kebalikan dari kosekan sama dengan 1 per sin, sekan sama dengan 1 per cos, dan kotangen sama dengan 1 per tan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu identitas perbandingan, dan silakan simak segitiga di samping. Di sini tan alfa derajat sama dengan sin alfa derajat per cos alfa derajat. Seperti yang kita ketahui tadi, sin alfa derajat sama dengan depan per miring atau sama dengan A per C, dan cos alfa derajat sama dengan samping per miring atau B per C. Jadi A per C perbesar B per C sama dengan A per C dikali dari pembagian menjadi perkalian dibalikan menjadi C per B, lalu dikali silang, dimana C kali C habis, dan yang tertinggal ialah A per B. A per B itu sama dengan tan, karena tan ialah depan per samping. Begitu juga dengan kotangen alfa derajat sama dengan cos alfa derajat per sin alfa derajat. Diketahui cos alfa derajat ialah samping per miring atau B per C, dan sin alfa derajat ialah depan per miring atau A per C. Jadi B per C perbesar A per C sama dengan B per C dikali C per A, dikali silang, dan sisanya adalah B per A menjadi B per A atau sama dengan kotangen. Di sini terbukti perbandingan dari tan alfa derajat per sin alfa derajat per cos alfa derajat dengan kotangen alfa derajat sama dengan cos alfa derajat per sin alfa derajat. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas trigonometri Pitagoras. Oke, langsung saja kita masuk pada materinya. Bye bye. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas trigonometri Pitagoras. Identitas
trigonometri Pythagoras ini ada hubungannya dengan segitiga siku-siku. Teman-teman, pertama kita pahami dulu rumus perbandingan trigonometri yang di dalamnya terdapat sinus alfa, kosinus alfa, dan tangen alfa. Untuk rumus sinus alfa yakni depan per miring atau D per mi. Setelah itu untuk cos alfa yakni samping per miring atau sub per mi. Dan yang terakhir untuk tangen alfa yakni depan per samping atau D per sa. Sekarang kita akan mencari hasil dari ketiga rumus perbandingan tersebut di dalam segitiga siku-siku. Kita akan mencari nilai dari sin alfa di dalam segitiga siku-siku. Nah, di dalam sin alfa tadi dikatakan depan per miring. Nah, kita lihat dalam segitiga siku-siku, ini kan alfa. Di depannya itu ada Y, untuk miringnya ada R. Jadi, hasil dari sin alfa yaitu Y per R. Untuk mencari nilai kosinus alfa di dalam segitiga, dikatakan tadi kosinus alfa yakni samping per miring. Nah, kita lihat di dalam segitiga siku-siku, untuk sampingnya itu adalah X, untuk miringnya adalah R. Jadi hasil dari kosinus alfa itu adalah X per R. Teman-teman, kita akan mencari nilai dari tangen alfa di dalam segitiga siku-siku. Nah, dikatakan tadi tangen alfa itu depan per samping. Nah, kita lihat di dalam segitiga siku-siku, untuk depannya itu ada Y dan sampingnya itu ada X. Jadi hasil dari tangen alfa itu Y per X. Teman-teman, ada juga beberapa rumus perbandingan lainnya, yakni kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Untuk rumusnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita malam mencari rumus trigonometri Pythagoras. Rumus umum Pythagorasnya yakni X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Di dalam mencari rumus trigonometri Pythagoras, kita akan mendapatkan 3 rumus. Rumus yang pertama itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kedua ruas ini kita bagikan dengan X kuadrat. X kuadrat dibagi dengan X kuadrat itu hasilnya 1. Y kuadrat dibagi dengan X kuadrat hasilnya itu Y per X kuadrat. Untuk R kuadrat dibagi dengan X kuadrat hasilnya itu R per X kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, teman-teman, selanjutnya kita akan mencari nilai dari Y per X dengan R per X di dalam rumus perbandingan. Nah, kita lihat dalam rumus perbandingannya. Dikatakan tadi Y per X itu adalah tangen, dan untuk R per X nya itu adalah sekant. Jadi hasilnya itu 1 ditambah tangen kuadrat alfa sama dengan sekant kuadrat alfa. Untuk mencari rumus kedua dan ketiga, sama pengerjaannya dengan rumus yang pertama. Tetapi untuk rumus kedua ini kita membaginya dengan Y kuadrat. Untuk rumus ketiga kita membaginya dengan R kuadrat. Sehingga untuk rumus kedua ini kita mendapatkan hasil kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekant kuadrat alfa. Dan untuk rumus ketiga itu kita mendapatkan rumusnya yaitu kosekant kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Teman-teman, sekarang kita masuk di dalam contoh. Jika diketahui sin alfa dikurang
cos alfa sama dengan 7/5 dengan 0 derajat kurang dari atau sama dengan alfa kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Maka tentukan nilai dari sin alfa tambah cos alfa. Sekarang kita akan menjawab. Tadi sin alfa dikurang cos alfa sama dengan 7/5. Nah, sin alfa dikurang cos alfa sama dengan 7/5. 7/5 ini kita kuadratkan. Jadi sin alfa dikurang cos alfa kuadrat sama dengan 7/5 kuadrat. Nah, hasil dari sin alfa dikurang cos alfa kuadrat ini hasilnya sin kuadrat alfa dikurang 2 sin alfa kali cos alfa ditambah cos kuadrat alfa. Nah, untuk 7/5 kuadrat ini hasilnya 49/5. Untuk hasil 7/5 kuadrat ini yaitu 49/25. Nah, sin kuadrat alfa ini dengan cos kuadrat alfa hasilnya itu 1, karena di dalam rumus Pitagoras yang ketiga, yakni cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Maka hasilnya itu 1 dikurang 2 sin alfa dikali cos alfa sama dengan 49/25. Selanjutnya kita pindah ruaskan 49/25 ini. Jadi 1 dikurang 49/25 sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Maka 1 kurang 49/25 ini itu teman-teman, hasil dari 1 kurang 49/25 itu yakni min 24/25 sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai sin alfa ditambah cos alfa. Pertama, kita akan mengkuadratkan sin alfa ditambah cos alfa. Nah, hasil dari sin alfa ditambah cos alfa itu hasilnya sin kuadrat alfa ditambah 2 sin alfa kali cos alfa ditambah cos kuadrat alfa. Nilai dari sin kuadrat alfa dengan cos kuadrat alfa ini hasilnya itu 1, karena dari rumus ketiga Pitagoras tadi. Jadi 1 ditambah 2 sin alfa kali cos alfa, 1 ini diturunkan 2 sin alfa dikali cos alfa ini hasilnya tadi min 24/25. Jadi 1 ditambah min 24/25 ini hasilnya 25 dikurang 24/25. Mengapa kita mendapatkan 25 dikurang 24/25? Karena hasil dari perkalian silang. Hasil dari 25 dikurang 24/25 ini yaitu 1/25. Mendapatkan hasilnya tadi, kuadratnya ini kita pindahkan menjadi akar. Jadi sin alfa ditambah cos alfa sama dengan akar 1/25. Akar dari 1/25 ini hasilnya 1/5. Baik, di sini saya akan membahas apa arti dari trigonometri ganjil genap. Nah, trigonometri ganjil genap adalah bilangan asli yang merupakan kelipatan dari 2 atau dibagi menjadi 2. Nah, di sini ada rumus ganjil genap, yaitu sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa. Cos negatif alfa sama dengan cos alfa. Tan negatif alfa sama dengan negatif tan alfa. Dari rumus di atas terlihat kan jika sudutnya ada yang bertanda negatif. Lalu apa sih arti negatif itu?
Arti negatif yaitu suatu sudut dikatakan negatif jika arah putarannya searah dengan arah putaran jarum dan pengukurannya dimulai dari sumbu negatif X positif. Nah, cara cepat untuk mengingat tanda pada sudut trigonometri itu cukup dengan istilah ASTC. Nah, ASTC adalah al, sin, tan, dan cos. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas menunjukkan bahwa sudut negatif A terletak di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 itu semua nilai sudut sinus dan tangen bernilai negatif. Hanya nilai dan sudut kosinus yang bernilai positif. Itulah mengapa pada identitas ganjil genap hanya kosinus yang nilai sudut negatif A sama dengan sudut A. Nah, perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, di kuadran ke-1 semua bernilai positif. Nah, daerahnya ini semua bernilai positif. Sin di kuadran kedua hanya sin yang bernilai positif dan inversnya. Nah, arti inverse ini adalah kebalikan atau lawan dari sesuatu. Tan di kuadran ketiga hanya tangen yang bernilai positif dan inversnya. Cos di kuadran keempat hanya kosinus yang bernilai positif dan inversnya. Nah, dari gambar ini disebutkan bahwa sudut min A hanya sudut kosinus yang bernilai positif. Jelas, karena sudut negatif A terletak di kuadran keempat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberi pada saya. Di sini saya akan menjelaskan identitas trigonometri konfungsi. Baik, sebelum kita masuk pada kita perlu tahu apa itu identitas kofungsi. Identitas kofungsi adalah hubungan antara dua fungsi trigonometri yang variabel sudutnya merupakan komplemen dari sudut 90 derajat. Sudut komplementer adalah dua sudut yang saling bersebelahan dan jumlah keduanya tepat 90 derajat. Baik, setelah itu kita akan mempelajari rumus dari identitas kofungsi. Di sini saya akan menjelaskan rumus identitas kofungsi. Jadi, rumus identitas kofungsi terbagi atas 3. Yang pertama itu sin kali pi per 2 kurang 2 sama dengan cos alfa. Jadi, kalau itu yang ditanya, kalau pertanyaan sin, jadi jawabannya adalah cos. Ini rumus pertama. Rumus kedua, cos kali pi per 2 kurang 2 sama dengan sin alfa. Jadi di rumus kedua ini, ketika itu yang ditanya cosnya, jadi hasil dari cos tersebut yaitu sin. Dari yang ketiga, tan kali pi per 2 kurang 2 sama dengan cos alfa. Jadi di rumus ketiga ini, ketika itu yang ditanya tan, jadi hasil dari tan adalah cos. Tapi nilai pi kurang 2 sama dengan 90 derajat. Ini adalah rumus dari identitas trigonometri kofungsi. Saya akan menjelaskan contoh identitas kofungsi. Contohnya yaitu sin kali pi per 2 kurang 60 derajat sama dengan cos 60 derajat. Jadi di sini kita akan memakai rumus kedua tadi, yaitu sin kali pi per 2 kurang 2 sama dengan cos theta, cos alfa. Baik, contohnya yaitu sin kali
pi per 2 kurang 60 derajat sama dengan cos 60 derajat. Jadi hasil dari pi per 2 itu sama dengan 90 karena sudah diketahui dari rumus tadi, yaitu nilai dari pi per 2 sama dengan 90. Jadi sin kali 90 derajat kurang 60 derajat sama dengan cos 60 derajat. Setelah itu kita mempelajari selanjutnya sin 90 derajat kurang 60 derajat, hasilnya sin 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan cos 60 derajat. Hasil dari cos 60 derajat yaitu 1/2. Identitas trigonometri kofungsi.